Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Kembali di channelku Muhammad Sober Channel. Oke guys, kali ini aku akan ngupload video kembali. Jadi udah beberapa lama aku tuh memang orangnya jarang banget untuk upload video. Jadi kali ini saya akan buat video tentang judul kenapa YouTuber pemula itu susah sekali bersaing dengan YouTuber di luar sana. Oke, langsung aja. Untuk sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe di bawah sini, klik like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar kalian tahu informasi apa yang akan saya upload untuk kedepannya. Oke, jangan lupa subscribe di bawah sini. Baiklah, langsung aja adalah kenapa YouTuber pemula itu susah banget bersaing untuk dengan YouTuber di luar sana gitu. Karena kenapa? Ini dia 5 kenapa YouTuber pemula itu susah banget bersaing. Oke, langsung aja, ini dia. Yang pertama adalah kenapa susah banget YouTuber pemula itu bersaing dengan YouTuber di luar sana. Karena yang pertama adalah saingan dengan YouTuber lain itu sangat susah sekali sekarang. Karena kenapa? Memang YouTuber di luar sana itu sudah hebat-hebat gitu. Bahkan di kalangan selebriti, kalangan artis itu sudah membuat YouTube semua gitu. Jadi mereka sering-sering trending di luar sana. Jadi kesempatan untuk YouTuber pemula itu sangat miris dan jauh banget ketinggalan gitu. Jadi berjuang dengan keras dulu agar orang mengenal YouTube kita gitu. Jadi perjuangan keras banget gitu untuk memulainya. Oke. Itu dia. Saingan itu sudah banyak sekali karena kalangan artis selebriti, kalangan yang luar sana itu sudah banyak membuat YouTube gitu. Dan yang kedua adalah yaitu skill atau karakter kita belum terbaca oleh orang lain, sehingga orang lain tuh belum mengenal dengan YouTube kita gitu. Karena kan orang kan pengen melihat apa sih karakter diri kita, apa sih konten sebenarnya yang kita jalankan di YouTube kita itu, sehingga orang lain tuh banyak mengenal tentang apa konten di YouTube kita sendiri, baik itu di bagian gamer atau bagian cooking atau masak atau travel atau vlogging atau yang lain sebagainya. Para netizen atau viewersnya itu melihat karakter dari YouTube yang mereka lihat gitu. Jadi kita harus meyakinkan pada viewer atau para penonton kita itu untuk mereka yakin apa sih karakter dari YouTube yang kita buat gitu. Oke. Yang ketiga adalah itu konten gak jelas. Jadi ada juga beberapa YouTuber itu mereka buat konten asal-asalan gitu, bahkan reuploader, bahkan yang lain itu sebenarnya tidak boleh. Kita harus menjadi konten kreator yang benar-benar bisa menjaga YouTube kita itu sendiri sehingga orang banyak mengenal YouTube kita. Jadi kita tuh nggak boleh asal-asalan buat konten, asal-asalan buat ini banyak-banyak gitu, sehingga para penonton itu bingung ini sebenarnya apa sih yang dia kontenkan, apa sih sebenarnya yang dia lakukan. Jadi orang banyak yang malas gitu, sehingga fokus kepada YouTube yang jelas aja gitu dengan apa yang mereka sukai, apa yang mereka nikmati, sehingga mereka suka dengan video-video yang mereka tonton gitu. Oke, dan selanjutnya yang keempat adalah itu jarang banget upload. Dengan jarang yang kita upload itu memang sangat mengganggu sekali dari YouTube kita gitu, sehingga orang juga malas untuk melihat gitu, sehingga viewer juga malas juga. Ini jarang banget upload, jadi orang bakal lupa karena YouTube sekarang kan sudah banyak sekali orang melakukan, orang melihat. Jadi mereka pasti akan memilih yang lebih baik apa sih YouTube yang mereka lihat gitu, sehingga mereka akan konsisten dengan apa YouTube yang mereka sukai, subscribe dan klik loncengnya itu, sehingga mereka akan menunggu-nunggu video-video selanjutnya dari YouTuber yang mereka cintai gitu, orang-orang YouTuber yang memang mereka cintai gitu. Sehingga itu dia. Karena kita jarang upload sehingga orang bakalan tidak akan mengenal kita gitu. Jadi kita harus sering-sering upload. Sering-sering upload minimal seminggu 2 kali atau seminggu sekali seperti itu. Oke, selanjutnya yang terakhir ada yang kelima adalah yaitu tentang kamera atau fasilitas kamera yang benar-benar HD atau berkualitas sekarang itu. Ya banyak sekarang YouTuber pemula itu banyak kalahnya itu dari perlengkapannya atau alat-alatnya itu kurang gitu, sehingga mereka tidak sehingga mereka tidak terlalu berharap gitu, saya tidak punya kamera, tidak punya model atau yang lain, hanya pakai kamera yang biasa aja, saya sudah nabung tapi nggak sampai kecapaian, sehingga seperti itu pemikiran ya, sehingga itu sangat mengganggu sekali sih sebenarnya pemikiran para YouTuber pemula. Sebenarnya lakuin aja, walaupun kita punya kamera HP, walaupun kualitasnya masih kurang, tidak apa-apa, asah aja terus, ngomong aja terus, komunikasi terus dengan baik. Insya Allah kalau rezeki kita yang di situ, insya Allah akan lebih baik lagi ke depannya. Jadi tetap semangat untuk YouTuber pemula yang di luar sana, jangan sampai menyerah. Ya kan kita iseng-iseng doang, kita harus belajar terus, belajar dengan rajin. Ya kita mau ngasah komunikasi kita dengan baik, insya Allah kalau kita sudah mulai, insya Allah kita tabungi, kita akan lebih bagus lagi untuk buat YouTuber. Kita harus bersaing dulu sana. Yang penting kita harus konsisten untuk buat YouTube itu. Jangan sampai kita asal-asalan, tidak memang sungguh-sungguh, kurangnya kerja keras, sehingga kita ya seperti ini, tidak
ada perkembangan di YouTube kita gitu. Walaupun kita sudah bergabung 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kalau kita tidak ada semangat yang tinggi untuk membangun YouTube kita, percuma aja gitu. Jadi sekarang kita harus tetap konsisten untuk upload terus YouTube kita. Oke, itu dia dari materi disebutkan. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa klik subscribe dan share video ini. Don't forget to like to subscribe my channel. I hope you enjoy my videos and see you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.